Pernah nggak sih kamu bertanya, kenapa perang itu ada? Atau apakah perang bisa dibenarkan? Nah, ini topik yang nggak cuman rumit, tapi juga sering bikin kita merenung. Di satu sisi ada yang bilang, kadang perang itu perlu. Tapi di sisi lain, ada juga yang percaya damai itu selalu mungkin. Jadi, mana yang benar? Oke, sebelum kita bahas lebih jauh, mari kita mulai dari sini. Apa itu perang adil? Teori perang adil atau dalam bahasa kerennya just war theory bilang kalau perang itu cuma boleh dilakukan kalau ada alasan yang sah. Contohnya perang untuk mempertahankan diri, melindungi orang tak bersalah, atau menghentikan kejahatan besar. Tapi syaratnya nggak cuman itu, cara berperangnya juga harus adil. Nggak boleh menyerang warga sipil, nggak boleh pakai kekuatan berlebihan, dan yang paling penting harus ada niat untuk memulihkan perdamaian. Kedengarannya masuk akal kan? Tapi tunggu dulu, apa ada perang di dunia nyata yang benar-benar memenuhi semua kriteria ini? Pertanyaan ini bikin kita mikir, apakah perang adil itu teori yang indah tapi sulit diwujudkan? Sekarang kita beralih ke sisi lain, pasifisme. Para penganut pasifisme percaya kalau kekerasan nggak pernah jadi jawaban. Bahkan kalau diserang sekalipun, mereka lebih memilih jalan damai. Bagi mereka, solusi kekerasan cuman akan melahirkan lebih banyak kebencian dan penderitaan. Contohnya, tokoh-tokoh seperti Mahatma Gandhi atau Martin Luther King Jr. Mereka nggak cuman bicara soal perdamaian, tapi juga ngasih contoh nyata bahwa tanpa kekerasan, perubahan besar itu mungkin terjadi. Di sini kita dihadapkan pada dilema. Kalau kita nggak pernah melawan, bukankah itu artinya kita membiarkan ketidakadilan terus berjalan? Tapi kalau kita melawan dengan kekerasan, bukankah itu sama saja seperti menjadi bagian dari siklus kebencian? Nah, mari kita tarik ke kehidupan sehari-hari. Pernah nggak kamu ngalamin konflik dengan teman, keluarga, atau rekan kerja? Saat emosi memuncak, seringkali kita tergoda untuk membalas, marah, atau bahkan menyerang balik. Tapi, apa itu menyelesaikan masalah? Enggak, kan? Disinilah pentingnya refleksi. Seperti kata Martin Luther King Jr., kegelapan nggak bisa mengusir kegelapan, hanya cahaya yang bisa melakukannya. Intinya, kebencian nggak akan selesai dengan kebencian. Jadi, gimana kita bisa jadi agen perubahan positif? Mulailah dengan hal kecil. Saat konflik muncul, cobalah dengarkan lebih dulu, pahami sudut pandang orang lain, dan cari solusi tanpa menyakiti. Mungkin kedengarannya sederhana tapi dampaknya besar. Bayangkan kalau semua orang mulai dari dirinya sendiri untuk menciptakan kedamaian, bukankah dunia akan jadi tempat yang lebih baik? Dan kalau kita bicara soal perubahan besar seperti perang dan perdamaian, penting banget untuk terus belajar, berdiskusi, dan membuka pikiran. Karena dengan pengetahuan dan pemahaman, kita bisa memilih jalan yang lebih bijak di tengah dilema etika. Jadi, gimana pendapat kamu? Apakah ada alasan yang sah untuk berperang? Atau kamu lebih percaya pada kekuatan damai? Tulis opini kamu di kolom komentar. Dan jangan lupa like video ini kalau kamu merasa topiknya menarik. Subscribe juga buat lebih banyak diskusi mendalam tentang etika, filsafat, dan kehidupan. Sampai jumpa di video berikutnya.